Halo, mau perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ali Dewantara. Dalam video ini, saya akan membahas perbandingan teori kontrak sosial yang disematkan dari tiga tokoh ternama, yaitu John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean-Jacques Rousseau. Sebelum kita memulai pembahasan tentang perbandingan tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu social contract theory atau teori kontrak sosial. Secara singkat, hal ini merupakan sebuah gagasan dalam filsafat politik dan moral yang menyatakan bahwa masyarakat dan negara terbentuk melalui sebuah kesepakatan atau kontrak antara individu-individu. Teori sosial kontrak memiliki dua jenis konsep perjanjian. Konsepnya yaitu pactum unionis dan pactum subjectionis. Secara singkat, pactum unionis merupakan perjanjian antara individu untuk membentuk sebuah negara dan setiap individu saling menghormati satu sama lain untuk hidup dengan damai dan harmonis. Melanjut ke konsep selanjutnya, pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang telah dibentuk di mana individu memberikan mandate kepada negara atau pemerintah. Kata lainnya adalah untuk kepastian dalam kebebasan dari state of nature. Mereka semua harus sepakat untuk berhidup bersama berdasarkan hukum yang umum dan membentuk pelaksanaan penegakan hukum untuk social contract dan hukum yang membentuknya. Kita akan mulai dengan perbandingan pertama dari teori ini tersebut. Kita akan memulai dengan teori milik Thomas Hobbes sendiri. Beliau menyatakan bahwa tanpa tunduk kekuasaan bersama atas hak-hak dan kebebasan mereka sendiri, manusia pada akhirnya akan terlibat dalam peperangan. Hal ini merupakan kebalikan dari penglihatan milik John Locke dan Jean-Jacques, di mana mereka menyatakan bahwa eksistensi negara itu bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Tapi, jika pemerintah gagal dalam menjalani tugas itu, maka masyarakatnya punya hak atau kewajiban untuk mengeluarkan suara mereka kepada pemerintah atau yang biasa kita sebut demo. Kita akan menuju ke perbandingan selanjutnya. Hobbes berpandangan apapun yang dilakukan negara itu merupakan hal yang adil. Dan Hobbes juga berpandangan bahwa seluruh masyarakat merupakan ciptaan langsung negara yang juga mencerminkan keinginan si sang penguasa. Tetapi, John Locke memiliki penglihatan yang berbeda. Ia berpandangan bahwa peran penting negara ialah untuk memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan. Bagi John, negara harus menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi semua individu, dengan catatan bahwa untuk menjaminkan itu harus dalam segala keadaan atau kondisi untuk mencapai tujuan tersebut. Berlanjut ke perbandingan berikut, teori Hobbes mendukung kedaulatan yang absolut tanpa ada memberikan nilai-nilai atau value kepada masing-masing individu. Sedangkan penglihatan teori Locke and John, mereka lebih mendukung individu kebanding negara atau pemerintah dan memberikan nilai atau value dan hak untuk masing-masing individu. Hobbes menyatakan bahwa pemerintah dan kedaulatan itu hal yang sama. Ini merupakan lawan baliknya dari penglihatan John, yang dimana kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda dan menyampingkan bentuk perwakilan dari pemerintah. Bagi Locke sendiri, ia tidak membuat sebuah perbedaan untuk hal tersebut. Lastly but not least, perbandingan terakhir dari semua teori ini adalah penglihatan John terhadap kedaulatan merupakan sebuah kompromi bagi konstitusionalismenya milik Locke dan absolutismenya milik Hobbes. Dan itulah semua perbandingan teori-teori dari masing-masing tokoh yang telah disematkan dalam pembahasan ini. Of course, dari pembahasan topik ini, saya pribadi ingin menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Kita lihat bahwa Thomas Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alami merupakan makhluk yang egois dan berkonflik. Alhasil, dibutuhkannya kekuasaan absolut yang tidak dapat diganggu, gugat untuk menjamin ketertiban.
Istilah yang tepat dari saya pribadi untuk ini adalah istilah yang sering disebut di media luar, yaitu kill or be killed. John Locke melihat manusia sebagai makhluk yang rasional dan memiliki hak alamiah. Ia menganggap bahwa kontrak sosial wajib melindungi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan individu. Pemerintah yang melanggar atau gagal melakukan kontrak dapat digulingkan. Locke meletakkan dasar bagi sistem demokrasi liberal modern. Jean-Jacques Rousseau memandang manusia secara alami baik, tetapi dirusak oleh masyarakat dan kepemilikan pribadi. Ia menekankan pentingnya kehendak umum or general will dan demokrasi langsung sebagai bentuk ideal dari pemerintahan. Tujuan kontrak sosial bagi John adalah mencapai kebebasan kolektif dan kesetaraan bagi semua.